kelompok dengan orang tuanya ya? Betul Ibu, saya tidak diizinkan belajar kelompok dengan ibu saya Ibu. Oh ya, jadi kalau begitu agar masalahnya ini cepat terselesaikan, alangkah baiknya kita tetapkan dulu tujuannya dan juga seperti kenapa masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, kemudian kapan dan siapa saja yang harus terlibat dalam permasalahan ini. Nah, kira-kira menurut Nafira, siapa saja yang terlibat dalam masalah Nafira? Tentunya sih saya sendiri dan ibu saya. Oh, menurut Nafira, apa yang bisa Nafira lakukan untuk bisa menangani masalah ini? Ibu saya harus berkomunikasi secara efektif dengan ibu saya. Bisa, tapi ingat ya Nafira, di sini tuh yang penting untuk diperhatikan ya bagaimana Nafira bisa berhubungan dengan baik dengan ibu Nafira sendiri. Gitu. Itu sih Bu yang sulit, kenapa saya bilang sulit. Jadi yang pertama saya takut dengan ibu saya. Terus yang kedua saya tipikal orang yang sulit berkomunikasi dengan orang lain, sekalipun itu ibu saya sendiri. Jadi di sini Nafira masih merasa kesulitan berhubungan dengan orang tuanya karena Nafira merasa Nafira ini masih kurang terampil dalam hal ini dan juga Nafira di sini boleh kayak masih merasa takut-takut juga ya gitu. Oh jadi terlebih dahulu yang perlu Nafira lakukan adalah hilangkan dulu rasa takutnya dan harus terbiasa merespon secara akurat ketika berkomunikasi dengan orang lain, apalagi itu orang tua. Menghilangkan rasa takut, saya sudah bisa sih Bu melakukannya, tapi yang merespon secara akurat yang masih buat saya bingung Ibu. Maksudnya apa sih, seperti apa itu, saya tidak tahu caranya Bu. Oke. Jadi merespon secara akurat itu caranya ketika Nafira itu berkomunikasi, coba untuk perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tuanya Nafira. Kemudian respon dengan baik dengan sopan dan tidak menggunakan dengan nada yang tinggi, tapi menggunakan nada yang lembut. Apalagi kan kita berbicara dengan kedua orang tua Nafira, sehingga orang tua Nafira ini bisa merasa yakin kepada Nafira dan juga Nafira ini bisa diizinkan begitu. Bagaimana Nafira bisa paham? Paham Ibu. Oke, jadi kira-kira Nafira kapan bisa dilakukan langkah-langkah ini? Maunya sih secepatnya Bu, supaya masalahnya juga cepat selesai. Oke, secepatnya itu kalau boleh ibu tahu kira-kira kapan? Saya rasa waktu sore hari Ibu, dan mungkin nanti sore bisa. Oke, jadi Nafira silakan lakukan yang langkah-langkah yang tadi ibu sampaikan dan kita insya Allah akan bertemu di sesi selanjutnya, yaitu minggu depan ya kalau bisa. Dan pada hari itu ibu akan memonitoring serta mengevaluasi perkembangan dan langkah-langkah yang sudah Nafira lakukan supaya kita bisa mengetahui permasalahannya lebih lanjut, supaya juga kita bisa mengatasi masalahnya Nafira. Baik Ibu. Baik, kalau begitu tetap semangat ya Nafira. Semoga solusi yang sudah kita bicarakan tadi sebenarnya dapat menyelesaikan permasalahan Nafira dan juga permasalahan Nafira ini terselesaikan dengan lancar. Ya, Amin Ibu, semoga seperti itu. Refleksi saya ketika berperan sebagai konseli, yaitu konselor membantu merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilalui. Konselor membantu saya mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukan. Lalu konselor membantu saya menetapkan waktu untuk memulai kegiatan atau langkah-langkah awal. Konselor membersamai saya menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan saya lakukan. Dan yang terakhir, konselor memberikan kepada saya penguatan positif terhadap rencana atau kegiatan saya. Oke, jadi ini pertemuan kita yang ketiga kan? Iya. Oke, Ibu lihat catatan dulu yang minggu lalu ya. Jadi, ini masalahnya adalah kurang dipercaya oleh orang-orang di sekitar Nak Eli, terutama orang tua Nak Eli, yang Nak Eli mengajukan minta untuk datang ke sekolah, namun menolak karena kurang percaya pada Nak Eli gitu. Iya Ibu, saya sudah minta mereka untuk datang ke sekolah, tapi mereka karena kurang percaya pada saya, jadi mereka tidak mau datang ke sekolah. Tentunya ketika mereka membela saya, justru saya memang yang bersalah. Jadi itu saya rasa yang membuat masalah saya sekarang. Oke, kalau begitu supaya masalahnya bisa cepat terselesaikan, alangkah baiknya kita tetapkan dulu tujuannya terlebih dahulu. Seperti kenapa masalahnya harus terselesaikan.
kapan dan siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Nah, siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini, Nak Eli? Kalau yang terlibat penyelesaian masalah ini Bu, tentunya saya sendiri dan kedua orang tua saya Ibu. Oke, betul sekali Nak Eli. Jadi kira-kira apa yang Nak Eli mau lakukan dalam menyelesaikan masalah Nak Eli? Tentunya yang ingin saya lakukan Ibu adalah dengan cepat-cepat menyelesaikan masalah ini adalah dengan berkomunikasi dengan kedua orang tua saya Ibu. Oh, gitu ya. Tapi yang penting untuk diperhatikan di sini yaitu bagaimana Nak Eli ini berhubungan dengan kedua orang tuanya Nak Eli sendiri. Itu sih yang sulit Ibu, karena bagaimana saya bilang sulit karena kedua orang tua saya ini sangat sibuk Ibu. Mereka sulit untuk saya temui, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka dan mereka berjalan berkomunikasi dengan saya Ibu. Nak Eli kesulitan berhubungan dengan kedua orang tua Nak Eli karena kedua orang tua Nak Eli itu terlalu sibuk dan kurang perhatian kepada Nak Eli. Iya benar sekali. Jadi yang pertama yang perlu Nak Eli lakukan itu adalah mencari waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan kedua orang tua Nak Eli. Kemudian ketika berkomunikasi, Nak Eli coba untuk tetap sopan dan tetap bersikap tegas bahwa Nak Eli benar-benar tidak melakukan hal itu. Kalau bisa coba cari bukti bahwa Nak Eli tidak melakukan hal itu. Kemudian minta secara baik-baik kepada orang tua Nak Eli untuk datang ke sekolah untuk menjelaskan kepada guru Nak Eli. Kalau mencari waktu yang tepat untuk berkomunikasi sepertinya saya bisa lakukan Ibu. Tapi untuk mencari bukti Ibu saya rasa sulit Ibu. Saya tidak tahu caranya bagaimana mencari bukti Ibu. Mencari bukti ya. Nah, jadi kalau mencari bukti mungkin bisa mencari saksi yang melihat Nak Eli tidak melakukan hal itu, dan mungkin Nak Eli bisa ke ruangan satpam untuk meminta hasil rekaman CCTV pada saat kejadian. Bagaimana Nak Eli paham? Iya, saya paham. Kapan kira-kira Nak Eli akan melakukan langkah-langkah ini? Kalau saya sih Bu, secepatnya Ibu. Secepatnya itu kapan ya? Mungkin sebentar malam saya bisa lakukan Ibu, tapi kalau sebentar malam orang tua saya belum pulang karena katanya yang saya dengar tadi mereka ada dinas keluar daerah, mungkin paling cepat itu Ibu lusa kayaknya Ibu. Jadi Nak Eli silakan lakukan langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan ya, dan kita akan bertemu di sesi selanjutnya yaitu minggu depan, dan pada hari itu Ibu akan memonitoring dan mengevaluasi perkembangan dari langkah-langkah yang Nak Eli lakukan untuk mengatasi masalah Nak Eli. Baik Ibu, insya Allah saya akan lakukan langkah-langkah dan tips yang diberikan tadi. Oke, jadi Nak Eli harus tetap semangat ya. Semoga solusi yang kita bicarakan hari ini bisa menyelesaikan masalah Nak Eli ya. Amin Ibu, terima kasih ya Ibu. Selanjutnya, refleksi saya berperan sebagai konselor. Saya membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya. Lalu, saya membantu konseli mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukan oleh konseli. Saya membantu konseli menetapkan waktu untuk memulai kegiatan langkah-langkah awal. Lalu, saya bersama konseli menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konseli. Dan yang terakhir yaitu saya memberikan penguatan positif kepada konseli atas rencana kegiatannya. Baiklah, Natasha, karena kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga, Ibu untuk mengecek kembali catatan Ibu yang di Drive kemarin ya. Jadi berdasarkan catatan Ibu, penyebab dari masalah saudari Natasha ini adalah karena kurangnya komunikasi Natasha dengan kedua orang tua Natasha sehingga tidak menemukan solusi dari masalah yang menjadi Natasha sekarang. Apakah seperti itu Natasha? Betul Ibu, jadi masalah itu keluar dari komunikasi dengan orang tua saya, sehingga sampai sekarang itu orang tua saya tidak mengajarkan saya untuk berkomunikasi kemudian kendalanya seperti ini. Oh seperti itu ya. Jadi pada pertemuan kali ini mungkin alangkah lebih baiknya jika kita menentukan dulu tujuan dan maksud kita ini, serta menentukan kapan dan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Jadi Natasha, siapa saja kira-kira yang terlibat dalam permasalahan yang dialami sebagai masalah Natasha sekarang? Tentunya saya sendiri itu dengan kedua orang tua saya. Kedua orang tua Natasha sendiri dengan kedua orang tua Natasha dia. Jadi begini Natasha, kira-kira apa yang Natasha ingin lakukan
berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha? Tentunya saya harus bisa berbicara dengan dan juga saya harus bisa meyakinkan ke orang tua saya supaya mereka itu mendengarkan saya. Jadi ini mau bertanya, sebenarnya apa sih kendala yang Namasha hadapi saat berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha? Itu bukan masalahnya saya berbicara dan juga saya tentunya saya berkata sama mereka karena saya merasa kayak saya seperti memaksa mereka. Jadi kendala yang Namasha hadapi adalah karena Namasha merasa takut dengan kedua orang tua Namasha dan takut merasa durhaka dengan kedua orang tua Namasha. Seperti itu sehingga Namasha susah untuk mengeluarkan kulit-kulit yang ada dalam diri Namasha seperti itu. Jadi ibu sarankan kalau Namasha berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha, coba untuk percaya diri. Kemudian Namasha coba juga berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha dengan suara yang sopan. Karena Namasha tadi bilang kalau saudara Namasha ini takut orang tua Namasha marah seperti itu. Jadi ibu tidak salah berkomunikasi dengan kedua orang tua Namasha, tapi coba komunikasinya itu Namasha diutarakan dengan keadaan dalam bahasa yang sopan dan intonasi yang sesuai. Kemudian jangan pernah memotong perkataan kedua orang tua Namasha ketika mereka sedang berbicara. Tunggu kedua orang tua Namasha selesai berbicara, baru Namasha makan. Kemudian Namasha jangan meninggikan suara Namasha. Kemudian juga Namasha coba untuk mengatakan kepada kedua orang tua Namasha tentang pendapat-pendapat yang Namasha ingin sampaikan, apa yang Namasha rasakan, apa yang Namasha pikirkan. Karena kalau Namasha pedang, Namasha tidak keluarkan, itu akan menyebabkan masalah seperti yang sekarang. Jadi bagaimana Namasha? Kapan waktu yang Namasha bisa lakukan untuk melaksanakan langkah ini? Kalau menurut saya sih, makanya saya itu kalau bisa secepatnya supaya masalah ini kita selesaikan. Ya, maunya secepatnya. Jadi kapan sih waktu yang Namasha itu cocok untuk membicarakan masalah ini dengan kedua orang tua Namasha? Kalau bicara mungkin setelah mereka kerja, jadi nanti itu pulangnya malam, jadi mungkin cuma bisanya malam saja. Waktu malam. Waktu malam itu lebih cocoknya ada jam yang misalnya kedua orang tua Namasha ini berkumpul atau Namasha lagi bersama dengan kedua orang tua Namasha atau bagaimana? Ada waktu yang seperti itu. Kalau waktu di malam, Biasanya ada bu, cuman itu saya tidak bisa sulit untuk mengungkapkan duluan. saya rasa ini yang Namasha harus tangani terlebih dahulu. Tidak apa-apa Namasha ungkapkan terlebih dahulu kepada kedua orang tua dengan sekali lagi ditegaskan dengan cara yang sopan di Namasha karena mereka ada kedua orang tua Namasha. Kemudian cari waktu yang sesuai. Kalau Namasha tadi bilang kalau tengah malam, cobalah cari waktu time dengan keluarga, misalnya pada saat jam malam gitu. Mungkin bisa dibicarakan dengan kedua orang tua Namasha. Waktu istirahat dengan malam saat kumpul dengan keluarga sambil nonton TV, itu Namasha bisa utarakan dengan kedua orang tua Namasha. Saya rasa mungkin begitu bisa. Bisa ya kan? Jadi kapan mau dilaksanakan langkah-langkah yang ini? Mungkin dalam waktu makan malam saja di Iya, dalam waktu malam itu kapan? Apakah besok, lusa, atau nanti malam? sebentar malam insyaallah. Sebentar malam ya. Oke. Jadi ibu harap Namasha laksanakan dulu langkah-langkah yang ibu berikan kepada Namasha dengan tips-tips dan trik yang ibu terkait. Ibu harap bahwa akan ada perkembangan dan solusi yang muncul dari permasalahan Namasha nanti. Dan ibu nanti pada pertemuan depan kita akan ketemu lagi pada hari dan waktu yang sama dengan ibu akan mengevaluasi perkembangan dari permasalahan Namasha ini. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Namasha bisa kembali ke kelas Namasha. Yang terakhir yaitu refleksi ketika saya berperan sebagai observer. Nah, di sini saya memberikan ke semuanya poin 5 karena menurut saya
konselor membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya. Lalu konselor membantu konseli mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukannya. Konselor membantu konseli menetapkan waktu untuk memulai kegiatan atau langkah-langkah awal. Konselor membersamai konseli menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan oleh konseli. Dan yang terakhir yaitu konselor memberikan penguatan berupa penguatan positif terhadap konseli untuk rencana kegiatannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.